seorang yang cacat bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Walaupun sampai di garis finishnya umbul-umbulnya sudah diturunkan, tapi dia tetap dikatakan sebagai the winner, the best record dalam sebuah sejarah lari maraton seorang cacat. Dia dikatakan sebagai pemenang. Ya cacat sudah pasti kalah dengan yang normal, tapi dia bisa sampai garis finishnya. Itulah namanya pemenang. Nah, begitu juga kita, hendaknya sampai akhir Ramadan, walaupun panas kita rasakan, ya sesuai dengan namanya. Ramadan itu artinya panas. Apapun musimnya pasti kalau datang Ramadan pasti panas. Itulah qadarullah, disebut dengan Ramadan. Ya, jadi kalau musim musim yang kalender Masehi yang dulu katanya Desember, Januari hujan hari-hari, enggak berlaku lagi sekarang itu. Entah geser pokoknya itu. Tapi kalau Ramadan, setiap Ramadan pasti panas. Itulah qadarullah yang menetapkan ini semuanya. I'tikaf tentunya perlu niat, perlu kekuatan, ya. Kemudian yang keempat, tentunya kita berusaha untuk selalu memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita. Kalau kemarin kita sampaikan kualitas sholat kita perbaiki, jangan hanya sekedar lepas tanggung jawab. Tidak. Sholat yang kita lakukan target tertingginya tidak lain adalah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk 10 terakhir yang malam hari ini kita sudah masuk malam ke-24 ya Pak ya. 25. Oh, 25 ya. 25 berarti malam ganjil ini. Iya. Malam ganjil sebagaimana riwayat daripada Bukhari bahwa di malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan 10 terakhir adalah salah satu kemungkinan untuk malam Lailatul Qadar. Intinya kita ingin menyampaikan bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. 5 hal mungkin yang kita ingin sampaikan. Yang pertama, perbanyak doa. Tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tarsyudun. Allah meminta kepada kita untuk selalu meminta, memohon, doa kepadanya. Sehingga dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum. Jadi doa setiap saat, setiap langkah, setiap kegiatan kita
hendaknya kita selalu hadirkan Allah dalam diri kita. Itulah maksud daripada doa. Bahwa apapun yang kita lakukan harus kita barengi dengan nama Allah. Sehingga dalam hadis Rasul menyampaikan kullu dibalin lam yadhkurismallah wa huwa abtar. Semua perbuatan yang baik apabila tidak disebut nama Allah wa huwa abtar, maka putus rahmat Allah dari pekerjaan itu sendiri. Nah, ini bagian daripada minimal yang kita ucapkan bismillah. Kita pergi ke masjid tadi, harusnya kita juga berdoa. Bapak Ibu membaca enggak? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, sambil berjalan menuju rumah Allah ini. Itu doa. Ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti keluarnya juga begitu. Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ini kita bangun tidur sudah otomatis. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Masuk kamar mandi jangan belusak-belusuk aja. Seperti itu. Perbanyak doa di samping kegiatan sehari-hari kita, hari-hari kita harus banyak berdoa. Kalau perlu banyak panjang doanya, karena kita nggak tahu mana yang dikabulkan oleh Allah doa-doa kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya karena ini adalah syahrul Quran. Ya. Ramadan adalah syahrul Quran, oleh karena itu yang kedua tentunya untuk meraih Lailatul Qadar banyak qiraatul Quran. Ingat ya, membaca Al-Quran. Jadi yang namanya membaca sengaja buka mushaf. Kan tiap hari kan aku sholat, udah pasti ada Fatihah. Fatihah kan Al-Quran. Bukan itu maksudnya. Atau sekedar kita hafal, tidak. Tapi sengaja kita buka mushaf itu kita baca. Jujur, dalam seminggu ini walaupun ini Ramadan, pernahkah kita membuka mushaf Quran itu? Membuka ya, sengaja kita buka. Membaca, itu yang dimaksud. Ya, jangan sampai oke, mungkin sampai hari ini belum khatam, enggak apa-apa. Karena targetnya bukan khatamnya, tapi qiraahnya, membacanya. Jangan sekali duduk bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi sepekan tidak membaca. Itu enggak bagus. Aisyah pernah menyampaikan sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, kata Aisyah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ingat ya, a'mal. A'mal berarti jamak dari amal, bukan ayu amalin. Dari amal-amal yang ada ini, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah bersabda, adwamuha wa in qalla. Yaitu amal yang terus-menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Ini tekanannya. Adwamuha wa in qalla. Dawamnya terus-menerus, istiqomah walaupun hanya sedikit. Itu penting. Sehari 1 lembar, tapi setiap hari itu lebih baik. Setiap hari duha minimal 2 rakaat aja, tapi setiap hari. Bukan sekali tahajud duha semangat 8 rakaat. Besok tidak, dunia tidak. Tapi 2 rakaat, tapi rutin setiap hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekali banyak tapi kemudian jarang dilakukan. Tahajud, enggak usahlah ngikut Nabi seperti harus sampai 8 rakaat tambah 3 witir misalnya nantinya di luar Ramadan. 2 rakaat aja, tapi pasti setiap hari. Sehingga terasa kita, hari ini tadi, coba cek, tadi udah duha belum tidak? Oh, tadi perpulangan santri.
nggak sempet juga, lewat juga duha tadi kan gitu. Ya alasan betul, nyata faktanya Anda tidak melakukan duha hari ini. Lah gitulah. Sehingga harus ada daily activity, setiap harinya harus ada checklist. Sengaja untuk kita lakukan itu. Nah, termasuk qiraatul Quran tadi. Mungkin di Ramadan kita semangat. Bagaimana di bulan yang lain nanti? Bisakah setiap hari tanpa hari kecuali harus membaca Al-Quran? Walaupun hanya mungkin nggak lembar lah ayat, tapi rutin. Habis sholat kita buka mushaf, baca sebentar. Mungkin seperti itu. Yang kedua, yang ketiga tentunya dengan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya Rasul juga mengajarkan, yaitu hendaknya kita berbanyak iktikaf. Istilah Rasul, kencangkan ikat pinggangmu. Dalam arti mungkin selama ini kendor kan gitu. Justru di akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir yang sebagai final daripada Ramadan, ini yang harus kita lebih kuatkan lagi. Bukan semakin maju sapnya ya kata orang kan, yang tapi sini luar biasa nih, banyak ini ya kan. Bagaimana disampaikan tadi. Karena kalau kita analogikakan seperti sebuah perlombaan lari, yang dihitung sebagai pemenang itu bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang menyelesaikan pertandingan itu sampai garis finish. Sehingga bisa diukur berapa cepatnya. Sehingga pepatah Inggris kerennya itu kan ada, the winner is never quits. Yang namanya pemenang itu mereka yang tidak pernah keluar dari arena pertandingan. Jatuh dia bangun, bangkit lagi. Terus sampai garis finish. Sebaliknya, the quitter is never win. Orang yang keluar dari arena ini, ya tidak bisa dihitung sebagai pemenang. Never. Tidak akan dikatakan pemenang. Jadi yang keluar dari Ramadan yang tidak menyelesaikan, ya bukan pemenang. Mungkin bisa terseok-seok nggak apa-apa. Makanya seorang Bob Wheeler, kalau saya lihat di motivasi itu kan ada seorang Bob Wheeler itu cacat. Dia nggak punya kaki, hanya menggunakan tangannya mengikuti lari maraton. Lari maraton, orang yang normal aja itu ngos-ngosan, nggak sanggup. Tapi dia seorang yang cacat bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Walaupun sampai di garis finishnya umbul-umbulnya sudah diturunkan, tapi dia tetap dikatakan sebagai the winner, the best record dalam sebuah sejarah lari maraton seorang cacat. Dia dikatakan sebagai pemenang. Ya cacat sudah pasti kalah dengan yang normal, tapi dia bisa sampai garis finishnya. Itulah namanya pemenang. Nah, begitu juga kita, hendaknya sampai akhir Ramadan, walaupun panas kita rasakan, ya sesuai dengan namanya. Ramadan itu artinya panas. Apapun musimnya pasti kalau datang Ramadan pasti panas. Itulah qadarullah disebut dengan Ramadan. Ya, jadi kalau musim musim yang kalender Masehi yang dulu katanya Desember, Januari hujan hari-hari, enggak berlaku lagi sekarang itu. Entah geser pokoknya itu. Tapi kalau Ramadan, setiap Ramadan pasti panas. Itulah qadarullah yang menetapkan ini semuanya. I'tikaf tentunya perlu niat, perlu kekuatan ya. Kemudian yang keempat, tentunya kita berusaha untuk selalu memperbaiki iman kita. Memperbaiki ibadah kita. Kalau kemarin kita sampaikan kualitas sholat kita perbaiki. Jangan hanya sekedar lepas tanggung jawab. Tidak. Sholat yang kita lakukan target tertingginya tidak lain adalah khusyuk. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ingat, khashi'in yang khusyuk. Berarti kita harus berupaya bagaimana kita untuk meraih sholat yang khusyuk. Salah satunya pahami apa yang kita baca. Al-Fatihah yang merupakan hadis qudsi. Allah berfirman di situ,
bahwa qasamtu sholata baini wa baina abdi. Nah, itu kita pahami betul sehingga setiap kita baca itu seakan-akan kita berdialog dengan Rabb. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan kesadaran kita yang harus kita bangun. Ingat, jangan-jangan sholat ini terakhir kita. Jangan-jangan Ramadan ini terakhir kita. Ingat, kita akan raji'un, kembali. Kenapa? Allah sudah ingatkan. Banyak manusia yang melampaui batas. Surat Al-Alaq. Memang Al-Alaq 1-5 turunnya, tapi kelanjutannya itu peringatan Allah. Kalla innal insana la yatgha. Sama kali tidak, sungguh manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa dirinya cukup. Istaghna dari kata ghani, ghani itu kaya. Kaya itu artinya enggak butuh lagi. Maksudnya apa? Istaghna, banyak manusia istaghnaan, itu artinya tidak butuh. Seakan-akan manusia itu enggak butuh Tuhan, enggak butuh agama. Enggak agama pun aku bisa hidupnya. Inilah keterlaluannya manusia, tidak mau bersyukur. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya merasa cukup. Tidak perlu agama, enggak perlu nabi, enggak perlu ajaran. Makanya pernah terjadi dulu orang-orang tua kami, mertua itu dikirim sebagai dai trans. Jadi sana ketika berdakwah, Allah Pak, saya kesini bukan nyari agama, aku sering nyari hidup. Itu pula sampai seperti itu, nggak sadar bahwa dirinya siapa dan mau kemana. Dilanjutkan ayat itu, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh kamu akan kembali kepada Tuhan, ruj'a, roja'a. Inna ila rabbika ruj'a, kamu akan kembali. Ingat, bukan sampai sini hidup kita. Ada kehidupan yang lebih kekal nanti setelah ini. Itu yang harus kita persiapkan, bukan hari ini. Ini kehidupan fana. Ada kehidupan yang lebih kekal lagi nanti setelah akhirat. Maka yang terakhir, yang kelima, tidak lain adalah mari kita tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Ya, membersihkan diri kita. Rasul pertama digembleng dengan al-alaq untuk ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, wa ma'rifatul insan, wa ma'rifatul alam. Lalu berikutnya Allah bekali dengan al-muzammil. Qumil laila illa qalila. Di sana ada warattilil qur'ana tartila. Qiyamul lail itu bekal Rasul. Ingat, kalau Rasul itu wajib sholat malam, tahajudnya itu wajib bagi Rasul. Ya, kalau kita sunnah kan, makanya Rasul. Karena itu sarana yang terbaik. Disitulah saatnya pertemuan dengan Rabb-nya, mengadu segala permasalahan dakwahnya melalui qiyamul lail. Maka salah satu tazkiyatun nafsi adalah qiyamul lail. Di sana juga ada warattilil qur'ana. Di sana ada hijrah, di sana ada tabattul dan sebagainya. Ada 7 azimat dalam surat Muzammil itu. Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir. Ya. Kalau Mudassir sudah sampai pada tahap dakwah. Kum fa'andir wa'andir ashiratakal aqrabin. Setelah digembleng dengan Al-Alaq, dengan Al-Qalam, dengan pembentukan cita-cita berquran, kemudian tazkiyatun nafsinya, baru Islam yang hebat ini harus didakwahkan, disampaikan, didakwahkan kepada seluruh umat manusia. Makanya kum fa'andir wa'andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga kamu terdekat. Dan terakhir yang kelima, 5 surat yang pertama diturunkan, yaitu tidak lain adalah Al-Fatihah. Konsep global dari ajaran Islam terangkum dalam surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama. Walaupun di Mushaf Utsmani itu ditulis yang pertama, tapi Al-Fatihah adalah surat yang kelima diturunkan setelah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah sebagai konsep global dalam ajaran Islam. Disebut Ummul Quran berarti ibunya Al-Quran yang melahirkan ayat-ayat surat-surat yang lainnya.
Jadi ayat-ayat ataupun surat yang lainnya itu adalah pasal-pasal. Intinya adalah di Al-Fatihah. Itu tazkiyatun nafsi. Kita harus bersihkan diri kita. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ya tidak ada yang bersih. Kita sudah qadarullah diciptakan dua sisi, maka disebut bashar. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku ciptakan makhluk baru yang namanya bashar. Bashar itu makhluk yang terdiri dari takwa dan nafsu. Loh kok begitu? Iya. Yang akan menjadi khalifah di muka bumi sebagai dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati, sama tempatnya, tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau yang pertama tadi surat Al-Hijr itu menunjukkan proses percintaan pertama makhluk baru. Setelah malaikat dan jin, ya, barulah manusia. Loh kok manusia? Iya, kalau bumi ini yang akan menjadi khalifah malaikat, maka kalau malaikat kan tugasnya kalau dikir aja. Nggak ada yang mau bangun masjid, nggak ada nafsunya. Makanya malaikat tidak bisa menjadi khalifah di bumi. Hanya manusia, Bani Adam, ya, yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Karena apa? Ada nafsunya, ada keinginannya, ingin menjadi keindahan. Kalau nggak ada itu, nggak ada kreatif nantinya. Tapi tetap ada koridornya, ada takwa, ada fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan dalam diri kita ada sisi takwa, ada sisi fujur. Fujur itu adalah nafsu, ada takwa. Loh, kenapa kok dijadikan begitu? Iya. Bagaimana mengukur kejujuran kalau tidak ada kebohongan? Itu sunatullahnya seperti itu. Bukan berarti kok kadang jujur, bukan berarti manusia supaya nggak jujur, tidak. Tapi untuk mengukur, untuk mengetahui bahwa kita harus bisa menekan mana yang baik, mana yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan 5 hal. Tentunya kita mulai dari kita banyak berdoa kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, beriktikaf, kemudian memperbaiki iman dan ibadah kita, dan yang terakhir kita berusaha untuk mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.